Dulu, mereka belanja pemain tanpa lihat harga. Gaji selangit, transfer fantastis, bintang dunia berdatangan. Dalam semalam, klub biasa berubah jadi kekuatan baru. Tapi sekarang, ada yang degradasi, ada yang bangkrut, ada yang bahkan nyaris hilang dari peta sepak bola. Inilah kisah klub-klub sultan yang tak mampu bertahan. Kita mulai dari Spanyol. Malaga. Awal 2010-an, klub ini tiba-tiba berubah wajah setelah diambil alih Sheikh Abdullah Al Thani. Uang mengalir deras. Datanglah nama-nama besar seperti Santi Cazorla, Isco, Joaquin, hingga Julio Baptista. Malaga bukan lagi tim papan tengah. Mereka menembus Liga Champions. Musim 2012-13 jadi puncaknya. Malaga bahkan sampai ke perempat final Liga Champions. Mereka hampir saja menyingkirkan Borussia Dortmund. Hanya selisih menit di laga dramatis yang menggagalkan mimpi semifinal. Saat itu, banyak yang percaya Malaga adalah kekuatan baru Spanyol. Tapi mimpi itu tidak bertahan lama. Masalah finansial mulai muncul. Gaji pemain telat dibayar. Hutang menumpuk. Konflik internal pecah. UEFA menjatuhkan sanksi financial fair play. Satu persatu, pemain bintang dijual. Tim melemah, dan perlahan Malaga turun kasta. Dari panggung Liga Champions ke papan bawah, hingga kini terpuruk di kasta rendah sepak bola Spanyol. Dari mimpi Eropa, jadi kisah penyesalan. Sekarang, kita pindah ke Rusia. Anzi Makhachkala. Kalau Malaga terasa seperti dongeng, Anzi terasa seperti video game. Ketika miliarder Sulaiman Kerimov datang, dunia benar-benar terkejut. Anzi mendatangkan Samuel Eto'o. Bukan cuma sekedar transfer besar, Eto'o saat itu menjadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Didatangkan juga Roberto Carlos, Willian, nama-nama besar lain. Dalam waktu singkat, Anzi berubah jadi proyek super ambisius. Semua mata tertuju ke mereka. Tapi ada satu masalah besar. Proyek ini bergantung sepenuhnya pada satu orang. Begitu dana mulai ditarik, semuanya runtuh. Pemain dijual massal, anggaran dipangkas drastis, tim terjun bebas. Beberapa tahun kemudian, Anzi degradasi, lalu bangkrut, dan akhirnya nyaris menghilang dari papan atas sepak bola Rusia. Dari klub sultan, jadi catatan kaki sejarah. Kita lanjut ke Asia, Liga China. Awal 2010-an, sepak bola China seperti menggila. Oscar pindah dari Chelsea, Hawk datang, Carlos Tevez bergabung, Paulinho juga hijrah. Gaji mereka fantastis. Klub seperti Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG, dan Jiangsu Suning berubah jadi mesin uang. Transfer besar, kontrak mewah, ambisi global. Liga China mendadak jadi sorotan dunia. Tapi seperti gelembung, semua itu pecah. Pemerintah China mulai membatasi investasi besar-besaran di sepak bola. Regulasi ketat diterapkan. Sponsor mundur. Beberapa klub tak sanggup bertahan. Jiangsu Suning bahkan bubar, hanya beberapa waktu setelah jadi juara liga. Dari glamor ke keheningan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa banyak klub sultan tidak bertahan lama? Jawabannya sederhana. Karena mereka dibangun terlalu cepat. Ketergantungan pada satu pemilik membuat fondasi rapuh. Begitu dana berhenti, semuanya ikut runtuh. Tidak ada struktur jangka panjang, tidak ada akademi kuat, tidak ada identitas klub yang kokoh. Sepak bola bukan cuma soal uang. Uang bisa membeli pemain, tapi tidak bisa membeli stabilitas, tidak bisa membeli budaya, tidak bisa membeli waktu. Beberapa klub memang belajar dan beradaptasi, tapi banyak yang gagal. Malaga, Anzi, klub-klub China. Mereka pernah bersinar terang, tapi cahaya itu terlalu cepat. Dan kini, yang tersisa hanya nostalgia. Karena pada akhirnya, dalam sepak bola, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling stabil. Dan tidak semua mimpi sultan ditakdirkan untuk abadi.